Akhir-akhir ini gua lagi sering pakai laptop yang compact karena kan sehari-hari gue pakai laptop gede di atas 16 inch. Soalnya enak aja ya buat dibawa-bawa. Jadi gue juga bisa nulis skrip misalkan sambil nongkrong-nongkrong, ataupun gue bisa bawa liputan dengan enteng. Dan MSI bisa-bisanya tahu-tahu ngirimin gue laptop compact mereka yang ini bikin gue suka ya. Dia adalah MSI Modern 15A5M. Kalau kita lihat dari desainnya, ini gua sih suka flat aja gitu ya, warnanya hitam, simple, minimalis, nggak neko-neko. Kalau dalam keadaan tertutup, laptop ini tebelnya cuma 18,9 mm dan beratnya cuma 1,6 kg aja, which is ini enak banget buat mobile, nemenin kita beraktivitas. Walau compact begini, bodinya ini udah memenuhi standar militer. Ketika gua pegang-pegang, ini kerasa banget feel solidnya. Bukan cuma di bodinya, jadi pas buka laptop ini kerasa banget ya, engsel laptop ini tuh solid. Warnanya juga premium dan maco. MSI ngasih namanya ini carbon grey. Dan laptop compact ini powerful banget karena pakai AMD Ryzen 7 5700U mobile processor yang ditanemin sama GPU AMD Radeon Graphics, RAM-nya 2 slot 8GB DDR4 yang bisa di-up sampai 64GB. Terus ada 2 slot SSD 512 PCIe NVMe, Wi-Fi 6E, AMD RZ608 dan Bluetooth 5.1. Kalau baterainya 3 sel 39 Wh dan udah include Windows 11 Home Edition. Oke, si AMD Ryzen 7 5700U sendiri memiliki arsitektur 7 nanometer yang cukup ngeri ya. Dia punya 8 core 16 thread dengan speed 1,8 GHz yang powerful dan punya power efisien sehingga bisa produktif kapanpun dan dimanapun. GPU-nya juga menjanjikan, misal mau dipakai buat gaming medium di resolusi HD atau rendering video, dia punya 8 core di 1900 MHz. Main game esports apa aja itu bisa meski bukan discrete grafik ya. Jadi bisa dibilang ini laptop cukup menipu ya, dengan tampang yang compact tapi jeroannya ternyata high end. Dan yang juga mengherankan dari laptop compact ini, kok bisa-bisanya ya ini punya active cooling system yang termasuk advance, namanya Cooler Boost 3. Terdiri dari kombinasi ada 2 dedicated fan dan 3 buah heat pipe. Jadinya ini klops ya buat ngimbangin CPU dan GPU-nya yang memang powerful. Jadi aman, nggak bakal gampang keringetan laptopnya. Buat layarnya dia pakai panel IPS level 15,6 inch Full HD yang menurut gua punya kualitas yang oke ya. Warnanya akurat, tajam, vibrannya pas, nggak over saturated. Apalagi ditemenin 2 speaker 2 watt yang udah tersertifikasi high-res audio yang bisa support audio 24 bit. Enak banget ya buat nyantai sambil nonton drakor. Nah, selanjutnya gue mau cerita experience gue pakai laptop ini buat kerja. Gue suka bikin skrip kan ya, dan gue ngerasa keyboard laptop ini enak banget. Jarak antar tube-nya ini pas, key travelnya 1,5 mm dan pas ditekan tuh clicky banget. Keyboardnya juga punya backlit, tapi ini dengan satu level brightness aja. Paling yang agak beda itu setup keyboardnya. Gua merasa agak berbeda dari laptop yang biasa gue cobain. Misalnya tombol delete itu ada di ujung kanan, biasanya kan ada di atas key backspace ya. Lalu key FN function itu cuma ada di sebelah kanan aja, dimana biasanya gue pakai key FN yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau mau pakai tombol FN di sebelah kiri, kita bisa ubah key Windows jadi key FN di aplikasi MSI Center. Untuk touchpadnya sih nggak begitu besar tapi responsif banget. Nah, dengan kombinasi ini laptop ini enak buat dipakai ngetik sambil dipangku di paha. No desk, no worry. Tapi memang function key di laptop ini didesain tanpa harus menekan tombolnya itu sendiri ya. Dan yang gua suka ada dot LED di beberapa function key, kayak misalnya di function key F5 ini buat matiin mic. Kalau kita tekan dot LED-nya ini bakal nyala yang nandain kalau mic-nya lagi di disable. Terus buat meeting-meeting online, laptop ini punya webcam 720p yang kualitasnya cukup oke. Dan baterainya ini cabe rawit ya, irit banget yang gue rasain buat pakai mobile waktu keluar-keluar ya. Nah, buat nulis skrip sambil browsing, baterainya berkurang sekitar 30% saat gue pakai selama kurang lebih 2 jam. Charging brick-nya juga ringkes banget dan mendukung fast charging 65 watt. MSI ngeklaimnya bisa isi baterai dari 0 ke 70% dalam waktu
1 jam. I/O ports-nya juga cukup lengkap. Di kiri ada satu port HDMI, satu USB Type-C 3.2 Gen 2, satu USB-A 3.2 Gen 2, dan satu jack audio 3,5 mm. Kalau di kanan ada dua USB-A 3.2 Gen 2 dan micro SD reader. MSI juga ngebekalin laptop ini pakai aplikasi MSI Center yang punya fitur banyak banget, kayak kita bisa atur profile laptop, terus profile battery, ada sistem analisis, ada support yang isinya buat hardware diagnosis, troubleshooting yang langsung nyambung sama after salesnya MSI. Terus juga ada live update buat ngecek driver biar terus diperbarui secara berkala. Dan cuma share experience aja ya, mode sleep di laptop ini tuh bagus banget. Kayak gua ada pengalaman lagi nulis skrip sekitar jam 5 sore, gua tutup laptopnya tanpa gua shutdown, terus gua buka lagi besok paginya dan gua lihat baterainya itu berkurang dikit ya, nggak sampai 10%. Oke, segitu aja experience singkat gua selama pakai MSI Model 15A5M270ID yang pakai CPU dan GPU AMD ini. FYI, ini bakal dijual dengan harga 10.699.000 yang menurut gua worth it dengan apa yang bakal kita dapat. Jadi kalau kalian cari laptop buat kerja dengan mobilitas kerja yang tinggi tapi layarnya juga cukup gede ya, 15 inch, gua sangat merekomendasikan untuk mempertimbangkan laptop ini yang kelihatannya compact tapi ternyata powerful di dalamnya.